Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Not. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk di tahun 2022. Yang semoga di tahun ini kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang halal, melimpah serta barokah. Amin. Nah, beberapa hari yang lalu Mas Not sudah bikin postingan di komunitas YouTube ataupun di story Instagram yang ternyata yang bertanya itu nggak banyak ya. Ya mungkin kalian sedang sibuk di awal tahun 2022 ini atau mungkin lagi mengerjakan hal-hal yang lebih penting ya ketimbang YouTube itu. Nah, kali ini kita akan bikin Q&A yang pertanyaannya kita ambil dari postingan komunitas YouTube. Tapi karena pertanyaannya tidak banyak, maka saya akan ambil pertanyaan lainnya yang ada di komentar YouTube ya, komentar video YouTube. Yang semoga nantinya ketika saya ambil satu pertanyaan itu bisa mencakup 10-20 pertanyaan lainnya dari teman-teman. Dan sebelumnya saya akan mohon izin dulu ya, nantinya saya akan menyebutkan akun atau nama kalian di video ini. Oke, izin ya, mohon izin ya. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama dari Mas Yoga Ardiansyah. Bang, sekarang pakai iPhone berapa untuk daily travel? Dek Senil, pakai iPhone berapa? iPhone 8. Ya, betul. Sampai sekarang saya masih pakai iPhone 8 berwarna putih dan internal 256GB X internasional dengan aksesoris tentunya KW semua. Nah, kenapa saya pakai iPhone 8 ini? Ya, karena dulunya saya punyanya duit cuma segini buat beli iPhone 8 dan belinya pun bukan karena karena apa ya, intinya mau buat kerja lah intinya ya. Jadi kalau siang hari saya bawa buat kerja, kalau malam hari saya buat konten, buat ngedit video, ya tentunya handphone ini saya gunakan untuk kerja. Sampai sekarang pun saya anggap ini handphone itu capek ya buat render, kadang-kadang buat game gitu, intinya begitu. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua dari Mas Asrul Cover. Bang, iPhone 6s kiranya buat game enak nggak sih? Nah, ngomongin game, ya tergantung gamenya apa ya. Kalau game yang ringan tentunya masih sangat enak. Tapi untuk game-game yang medium, contohnya Mobile Legends ataupun Free Fire, itu tergantung iOS-nya itu run di iOS berapa ya. Kalau masih run di iOS 14 itu masih sangat enak. Tapi kalau sudah ada di iOS 15 itu tergolong berkurang ya untuk performa gamenya di iPhone 6s. Kemudian untuk game berat seperti PUBG Mobile ataupun Aspal 9 ya intinya masih bisa digunakan buat ngegame, tapi sudah tidak semaksimal iPhone 17 ke atas ya tentunya, karena memang iPhone 6s ini rilis di tahun 2015 dengan chipset A9. Oke, kita tahu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga itu ada dari Mas Yose Fernando. Mas, kalau ngecas sama main game apakah nggak apa-apa? Sudah dijelaskan di video yang kemarin udah agak jauh ya. Kalau iPhone kita itu sedang dicas, sebaiknya jangan digunakan untuk ngegame ataupun bermain atau mendengarkan musik ya tentunya, karena itu akan menyebabkan baterai health kita akan cepat turun, ataupun kalau baterai kita kuat itu IC powernya yang akan jebol. Yang nantinya kalau IC powernya jebol itu HP akan mengalami, indikasinya sih sering restart ya, kemudian akan mati total. Jadi sebaiknya jangan gunakan iPhone kalian ketika sedang ngecas. Ya kalau cuma buat balas chatting WA sih ya nggak apa-apa sih, tapi sebaiknya jangan buat ngegame lah. Oke. Nah kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Mbak Alvia Minani. Nah, Bang, selain nge-YouTube kesehariannya ngapain? Waduh, seharian saya ngapain ya? Jadi kalau saya siang hari itu masih bekerja seperti biasa ya, masih nguli lah intinya. Jadi kalau ada konten yang kadang-kadang kukunya hitam itu ya karena kecelakaan kerja sebenarnya, karena masih nguli gitu, masih masih kerja serabutan lah, apa aja masih dipegang. Kadang juga nyupir, bawa apa sih ya, kiriman gitu, kadang juga di rumah. Ya intinya saya itu selain nge-YouTube itu kesehariannya kerja real ya, masih nyata gitu. Jadi
nge-YouTube-nya itu kalau sudah malam, kalau sudah anak sudah tidur, jam 8 ke atas sampai jam 12 atau mungkin sampai jam 1 kalau lagi ngedit ya, itu kesehariannya saya kerja. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas FA Gaming. Mas, minta rekomendasinya toko online shop atau Tokopedia, aku mau beli iPhone, siapa tahu Mas Not punya rekomendasinya. Nah, untuk masalah rekomendasi ya, entah itu yang ada di Shopee ataupun di Tokopedia atau marketplace lainnya, saya tidak bisa merekomendasikan iPhone ataupun aksesoris ataupun charger ataupun kabel buat kalian. Kenapa? Karena saya nggak berani. Ya, misalkan nih, kalau saya beli iPhone, yang saya dapat adalah unit yang memang paling bagus di sana dan dikirim ke saya itu memang mungkin yang paling istimewa lah. Walaupun mungkin saya nggak bilang mau saya review atau apa, tapi kalau pas yang dikirim itu unit yang istimewa, tentunya akan berbeda ketika yang dikirim ke teman-teman ya. Atau mungkin ya unit yang kurang istimewa gitu, atau mungkin ada yang lecet atau bahkan minus atau gimana. Pastinya kan saya sendiri yang jadi malu gitu kan, merekomendasikan toko malah barang yang sampai buat kalian malah barang yang kurang memuaskan lah, intinya begitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya rekomendasi, saya nggak bisa merekomendasikan. Sebaiknya kalau kalian mau beli, kalian minta garansi saja ya. Kalau saya sih garansi toko ya, ataupun garansi saat pengecekan. Barang yang sampai saya unboxing, kemudian saya video, sambil video kalau memang ada minus yang tidak disampaikan di seller, saya bisa sampaikan di video dan saya kirimkan ke seller. Jadinya saya bisa mungkin ya mengembalikan barangnya ataupun kembali uang, intinya begitu ya. Nah, sudah paham ya, saya tidak berani merekomendasikan toko. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya itu ada Mas Kaharap Sadiga. Mas, untuk melihat ampere yang Mas bilang itu di mana ya Mas? Nah, ketika kalian mau melihat ampere, Dek Senil tolong dong charger mau saya lihatin. Terima kasih Dek Senil. Nah, jadi kalau kalian mau melihat ampere yang ada di charger, kalian lihat di outputnya ya. Jadi kalau outputnya itu yang keluar 5 volt 2 ampere, itu berarti wattnya 10 watt. Nah, cuma kalian kalikan saja, kalau 5 kali 2 itu 10 watt. Ataupun 9 volt 1,67 ampere. Kalian kalikan saja, pasti ketemunya kalau nggak salah 15 watt lebih ya. Nah, jadi begitu ya kalau kalian mau melihat watt ataupun ampere yang ada di charger kalian ya. Oke? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Rafli N. Bang, dibandingkan iOS 14.8 sama 15.2, better mana? Bingung mau update atau enggak? Nah, ini memang pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan di komentar YouTube pada video update iOS 15.2 ya. Yang bisa saya katakan lagi di sini, ketika kalian itu intens bermain game, lebih baik kalian stay saja di iOS 14 ya, entah itu 14.1 sampai 14.8. Tapi kalau kalian tidak terlalu mementingkan dengan game, tapi lebih mementingkan dengan keamanan iPhone kita, itu bisa langsung saja ke iOS 15.2. Tapi saya tidak menyarankan ke iOS 15.0.1, 2 ataupun 15.1 ya. Langsung saja kalian upgrade ke iOS 15.2, yang dimana untuk iOS 14 itu performa, tapi untuk iOS 15 itu keamanan. Silahkan pilih saja ya, tentunya kalian yang tahu. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya ada dari Nabilau. 2022 worth it nggak bang? Nah, ini komentar yang ada di iPhone 6s Plus. Banyak ya yang bertanya tentang pertanyaan seperti ini. Di tahun ini masih worth it nggak bang? Ya, itu tergantung pemakaian kalian. Contohnya saja saya, mungkin kalau saya belum beli iPhone 8 ini, mungkin juga saya malah pakai iPhone 6s ataupun 6s Plus yang kemarin ya. Kenapa? Ya karena masih enak dipakai menurut saya gitu. Kalau cuma buka WA, Facebook, Shopee,
ataupun ya ngegame secara yang nggak lama gitu, masih worth it. Tapi yang kalah untuk iPhone 6s itu baterainya, yang bisa ngecas itu 3-4 kali dalam sehari dalam pemakaian Mas Not ya. Tapi untuk 6s Plus itu cuma ngecas 1-2 kali. Ya umum lah, karena memang memiliki baterai yang cukup lumayan besar ya, yaitu 2750 mAh kalau nggak salah. Dan ya pertanyaan ini memang banyak ditanyakan karena semua ada di user kalian. Mau pakai iPhone berapapun, kalau kalian merasa nggak cukup ya nggak bakalan worth it sih, itu ya. Saya tahu ya. Jadi selanjutnya ada di pertanyaan Mas Arya Kusuma. Bang, iPhone 6s Plus emang ada True Tone-nya? Nah, ini pertanyaan unik nih. Ya, untuk fitur True Tone memang baru ada di iPhone 8 ke atas. Untuk iPhone 7 Plus ke bawah itu belum ada fitur True Tone. Tapi untuk fitur ini untuk iPhone 8 ke atas, ketika kalian beli second, jangan terlalu seneng ya ketika kalian dapat fitur atau ketika LCD kalian masih ada fitur True Tone. Cek dulu dengan iPhone yang memang masih original untuk LCD-nya. Karena memang sekarang itu apa-apa bisa dimanipulasi gitu. Jadi buat yang belum nonton bisa kalian tonton ya di video Mas Not yang apa sih kemarin ya, yang alat yang bisa memanipulasi iPhone apa ya kalau nggak salah. Nah, kalian tonton saja ya, ataupun bisa kalian searching sendiri di YouTube yang mungkin tembak True Tone ataupun suntik baterai health, itu memang sudah banyak di YouTube. Nah, kemudian untuk pertanyaannya selanjutnya ada dari Mas Ersan Abdul Aziz. Dijual nggak Om iPhone 6s-nya? Nah, sekarang Mas Not itu setelah membuat video mungkin review, itu saya jual kembali ya, karena memang ya belum ada pemasukannya lebih. Jadinya beli barang, bikin video review, nanti jual lagi, beli lagi, ganti lagi, jual lagi gitu. Intinya yang barang yang Mas Not review itu akan Mas Not jual kembali, dan saya akan posting di Shopee ataupun di Instagram. Jadi follow keduanya ya, Shopee ataupun Instagramnya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan dari Mas Luki Widawati. Ini Mas apa Mbak ya? Luki Widawati. Oke. Menurut Mas Not, kalau Samsung A30 dibarter dengan iPhone 6s, menang mana ya? Kalau ngobrolin menang, semua HP itu pasti menang. Entah itu HP yang flagship, HP mid-range, ataupun entry level. Semua pasti bisa dikategorikan menang. Cuma bagaimana kita penggunaannya ya. Kadang nih, kalau saya dulu, kita ngomongin menang ya, tapi ngomongin user experience. Dulu ketika Mas Not pakai Android, belum pernah pakai iPhone, itu rasanya nggak mau pakai iPhone. Kenapa? Ya karena memang belum pernah pakai aja. Nah, kemudian ketika sudah bosan pakai Android, mau pakai iPhone, ini langsung ke iPhone 8. Ternyata setelah pakai iPhone, rasanya kayak nggak mau kembali ke Android. Ini menurut saya ya, bukan karena apa, tapi memang user experience saya begini. Kenapa saya begitu? Karena saya merasa di iPhone ini untuk performa lebih stabil. Ya walaupun untuk iPhone 6s pun urusan ketika HP itu mati, ketika dihidupkan, ketika dapat jaringan, ketika dipakai, itu tidak mengalami delay sedikit pun. Tapi yang saya gunakan di Android, yang mungkin ya memang bukan flagship ya, tapi kebanyakan kalau sudah pakai lebih dari 1 tahun, ketika HP dimatikan, booting, hidup, kemudian dapat sinyal, kemudian mau buka menu, itu pasti akan ada frame dulu ya, jadi macet gitu, itu rasanya walaupun 1-2 detik ya. Itu yang menurut saya memang agak mengganggu di Android. Kemudian untuk urusan kerja memang saya lebih prefer ke iPhone. Kenapa? Ya user experience yang lebih enak aja sih, nggak apa namanya, walaupun mungkin susah sinyal ataupun HP dalam keadaan panas, itu menurut saya usernya itu masih lebih stabil ini. Oke, jadi begitu ya. Semua HP itu menang, entah itu iPhone, entah itu Android. Itu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan dari, wah sudah habis ternyata.
Nah, jadi itu beberapa pertanyaan yang bisa saya ambil dan mungkin bisa mencakup 10-20 pertanyaan lainnya. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan yang bisa saya ambil. Semoga satu pertanyaan itu bisa mencakup 10-20 pertanyaan lainnya dari teman-teman ya. Mungkin video ini cukup sampai segini dulu ya. Yang dimana di awal tahun ini semoga Mas Not bisa semakin memberikan video yang lebih menarik, informatif, dan tentunya lebih ya bagus lah ya, lebih bagus ilmunya, lebih bagus tampilannya ataupun apa gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe tentunya biar Mas Not semakin berkembang. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.